Teman, halo, ketemu lagi bersama saya Daniel Tristan. Di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang biliary system disease. Ada soal seorang laki 45 tahun datang nyeri perut, kemudian nyeri dirasakan seluruh lapang perut, kemudian nyeri bertambah ketika makan, pasien mengeluh mual kembung, sedikit obesitas, kemudian hobi minum alkohol, makan makanan berlemak tinggi, nyeri epigastrium positif, demam tinggi ya, Rats pain, Murphy sign positif, jaundice-nya tidak ada, urin normal. Nah, apa itu RUQ ya? Jadi kita bahas di sini. Ini adalah pembagian Patricio ya, pola pembagian Patricio. Nah, RUQ itu adalah right upper quadrant ya di sini. Nah, organ apa saja di right upper quadrant? Itu adalah ada hepar di situ, ada vesica vilea. Ya, ini adalah anatominya. Nah, jadi ini adalah hepar. Hepar itu selain berfungsi sebagai reticuloendothelial system, dia juga menghasilkan sekret berupa cairan empedu. Nah, sekretnya nanti akan dikeluarkan ya dan akan melewati yang namanya ductus hepaticus. Ductus hepaticus akan bersatu di sini menjadi ductus hepaticus communis. Kemudian dari ductus hepaticus communis dia akan terhubung dengan gallbladder atau vesica vilea atau kantong empedu. Nah, ini adalah kantong empedu atau vesica vilea, teman-teman. Vesica vilea atau kantong empedu ini berfungsi untuk menampung sekretnya hepar, yaitu cairan empedu tadi atau bile. Nah, tadi dari ductus hepaticus communis akan bersatu ke gallbladder melalui yang namanya ductus cysticus ya. Nah, kemudian ductus cysticus dan ductus hepaticus communis bersatu menjadi ductus cholecystocus atau namanya ductus biliaris. Ductus biliaris akan bersatu lagi dengan ductus pancreaticus communis atau namanya Wirsunghi. Bentuk yang namanya ampulla vater. Ampulla vater akan keluar lewat papilla duodeni mayor. Nah, sedikit info tadi. Kantong empedu itu kan fungsinya untuk menampung sekretnya hepar. Nah, sekretnya itu berupa cairan empedu atau bile. Nah, sekretnya ini berfungsi untuk mengemulsify ya, emulsify. Jadi dia tidak membreakdown lemak, tapi dia mengemulsify lemak ya, atau meningkatkan surface-nya sehingga nanti lipase itu bisa bekerja gitu, lipase dari pankreas. Nah, untuk dia bisa mengeluarkan sekretnya itu, dia perlu yang namanya hormon CK atau cholecystokinin gitu. Nah, kita bahas sekarang tentang bile component. Jadi cairan empedu tadi isinya apa sih? Ada bile acid atau bile salt. Nah, apa itu bile acid? Jadi bile acid itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh hepar ya. Nanti jika dia dikonjugasi oleh hepar, dia menjadi bile salt. Ini kayak gitu. Nah, dua-duanya itu bisa disekresikan. Kemudian di situ ada protein, ada water, kemudian ada kolesterol. Karena kolesterol juga diciptakan oleh hepar. Ya, kolesterol juga bisa disekresikan di cairan empedu. Kemudian senyawa basa ya untuk menurunkan keasaman dari makanan yang berasal dari lambung tadi. Kemudian ada fosfolipid, contohnya lecithin. Kemudian ada bilirubin. Nah, teman-teman, 6 ini adalah produk yang bagus, produk oke, produk bagus. Artinya adalah produk ini masih diperlukan oleh tubuh. It's a good stuff ya, it's a good stuff. Jadi diperlukan tubuh sehingga akan diserap lagi nanti. Sedangkan bilirubin ini adalah waste product atau produk sampah ya. Bilirubin itu kan berasal dari HB ya, salah satunya dari pemrosesan HB yang nanti akan menjadi him dan globin. Himnya akan menjadi bilirubin gitu. Nah, bilirubin ini juga yang akan memberikan pigmen ya, karena dia juga salah satu senyawa yang senyawa pigmen gitu. Nah, kalau kita sudah tahu basicnya seperti ini, si bile acid dan juga fosfolipid ini dia punya fungsi yang khusus juga yang unik, di mana dua-duanya ini akan meningkatkan kolesterol itu menjadi lebih soluble atau lebih larut di bile-nya. Jadi apa akibatnya? Ketika bile salt atau bile acid ya dan fosfolipidnya turun, maka kolesterolnya kan bisa naik. Nah, kolesterol ini nanti bisa mengakibatkan plak yang akan menjadi batu ya. Batu berwarna yellowstone. Dimana batu inilah yang nanti bisa mengakibatkan masalah di sistem biliar itu. Memang tidak semua batu di sistem biliar itu dari kolesterol, tapi paling sering dari kolesterol. Bisa juga dari kalsium dan sebagainya. Nah, kita bahas ketika terjadi batu di dalam vesica vilea karena kolesterol tadi, maka batunya nanti bisa terbawa oleh aliran cairan kan, kemudian menyumbat di ductus cysticus. Nah, batu yang ada di daerah sini akan mengakibatkan kondisi yang disebut cholelithiasis. Ketika batunya nanti mengalir kemudian menyumbat di ductus cholecystocus, namanya adalah cholelithiasis. Nah, ketika si batu ini cuman menyumbat ya nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya ketika ada penyumbatan batu seperti ini, manifestasi yang paling sering terjadi adalah inflamasi. Karena batu akan mengakibatkan mucosal damage. Jadi di sini mukosanya akan rusak karena bile-nya itu statis ya. Atau si cairan empedunya itu diem doang. Jadi dia akan bisa merusak mucosal damage. Nah, sehingga mengakibatkan inflamasi atau infeksi oportunis dari bakteri. Ketika terjadi infeksi di gallbladder-nya namanya adalah cholecystitis. Ketika batu di ductus cholecystocus menyebabkan inflamasi di sistem biliar ini ya, saluran biliar ini namanya nanti menjadi kolangitis gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari etiologi namanya gitu. Selanjutnya kita akan bahas sign and symptom ya.
Kalau misalkan ada batu di sini, namanya adalah cholelithiasis atau batunya di sini, misalkan. Apakah ini akan menghambat lajur dari sekresi empedu ke dalam usus halus? Tidak, karena ini masih ada jalurnya, masih ada salurannya. Gitu ya teman-teman. Sekarang tak kasih pertanyaan lagi. Kalau misalkan batunya di sini, cholelithiasis, apakah menghambat? Yes, menghambat, of course. Menghambat dari sistem biliarnya. Sehingga apa? Nah, kita ingat juga tadi di dalam sini itu banyak bilirubinnya di cairan empedu banyak bilirubinnya. Ketika dia terhambat seperti ini, maka cairannya akan terhambat di sini. Nah, kita lihat bahwa di sistem biliar, di ductus choledochus, kemudian di sini ya kantung empedu, ini kita lihat banyak arteri dan vena yang berjalan beriringan, sehingga mengakibatkan bisa bilirubinnya itu merembes keluar ke arteri dan vena itu tadi. Kalau misalkan bilirubinnya merembes keluar, otomatis manifestasi yang terjadi apa? Jaundice atau icteric atau kuning ya. Sehingga jaundice-nya kalau misalkan di cholelithiasis tadi, kalau batunya di sini, apakah membuat jaundice? Tidak, karena dia tidak menyebabkan obstruksi. Kalau di cholelithiasis kan di sini, sehingga kan tadi tidak bisa gerak kemana-mana cairan empedunya, maka ini akan mengakibatkan jaundice. Otomatis cholesistis yang peradangan di sini, manifestasinya biasanya jaundice-nya juga nggak ada. Tapi kolangitis peradangan di sini karena batu tadi bisa mengakibatkan jaundice. Nah, sekarang kita bahas tentang yang namanya demam. Ya, kita ingat demam itu adalah salah satu tanda dari infeksi ya, salah satu mekanisme pertahanan tubuh mengatasi infeksi. Kalau misalkan cholelithiasis dan cholelithiasis, apakah ada demamnya? Seharusnya kalau misalkan dia fase akut dan belum terjadi inflamasi, tidak ada. Ya, tapi di cholesistitis dan kolangitis pasti terjadi demam. Ya, pasiennya demam karena sudah inflamasi. Ya, terus kita lanjut ya ke pemeriksaan yang bisa dilaksanakan yang disebut sebagai Murphy sign. Nah, Murphy sign ini adalah kita mengetuk bagian right upper quadrant tadi di bawah dari costenya ya, subcostalis, kita ketuk untuk melihat apakah ada tanda-tanda kerusakan dari sistem biliar. Nah, pada kasus batu ini apakah Murphy sign ditemukan positif? Seringkali Murphy sign itu negatif ya, atau tidak terdeteksi karena hanya batu. Tapi memang nyeri, tapi tidak, Murphy sign seringkali tidak ditemukan. Tapi beda dengan kalau terjadi inflamasi. Ya, seringkali kalau terjadi inflamasi, Murphy sign-nya positif gitu, karena Murphy sign itu spesifik terhadap penyakit sistem biliar ya gitu. Lanjut, ini adalah risk factor-nya atau faktor resikonya, biasanya disebut 5F, fat fertile female in her 40s ya. Fat itu karena kita ingat tadi batunya berasal dari kolesterol. Pada orang yang obes, kolesterolnya cenderung tinggi. Fertile dan female ini berkaitan dengan hormon estrogen dan progesteron. Kita tahu ini adalah hormon steroid, di mana hormon steroid itu dia dihasilkan dari kolesterol juga, sehingga dia akan meningkatkan sintesis kolesterol ya, sehingga masuk akal dong kalau dia menjadi risk factor-nya. Kemudian 40s, kita ingat organ pencernaan itu akan menjadi lebih buruk sering bertambahnya usia. Jadi ya, ini adalah risk factor-nya. Kemudian komplikasinya untuk kasus di mana ada peradangan, ada batu di sini ya teman-teman, atau namanya cholelithiasis. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan peradangan ya, atau inflamasi di sini, mengakibatkan nanti yang namanya kolangitis. Nah, ada sign and symptom yang biasa terjadi yang disebut sebagai Charcot triad ya, Charcot triad. Nah, Charcot triad ini terdiri dari fever, jaundice, dan right upper quadrant pain. Nah, dari si Charcot triad ini sekilas kita bisa mengidentifikasi bahwa pasien ini kemungkinan ada peradangan di daerah sini gitu. Nah, seringkali Charcot triad ini akan diikuti yang dinamakan dengan Raynaud pentat. Jadi Raynaud pentat itu basically adalah si Charcot triad itu ditambah dengan penurunan mental status atau penurunan kesadaran juga bisa, dan juga hypotension. Nah, ini Raynaud pentat ini akan sebuah indikasi di mana terjadi suatu emergensi di sistem biliar. Ya, seringkali yang terjadi adalah ascending kolangitis atau peradangan tadi, tapi yang emergensi ya teman-teman, karena ada tanda-tanda apa? Mental status turun, hipotensi. Kemungkinan juga bisa terjadi sepsis hanya dari peradangan di sini. Kemudian selain itu tadi ya, cholelithiasis di sini, batu di sini, itu kan tadi mengakibatkan mucosal damage. Seringkali dia merusak dindingnya sehingga terjadi di sini si gallbladder ini mengalami perforasi, atau istilahnya menyatu dengan organ ini ya, ini adalah ileum ya, menyatu dengan ileum, kemudian akan mengakibatkan membentuk fistula atau lubang, sehingga si bola batu tadi dia bisa jatuh ke bawah ke ileum, kemudian menyumbat di sini, mengakibatkan penyakit yang namanya gallstone ileus. Kemudian ketika ini batunya cholelithiasis ini nanti turun juga jadi sini, kemudian menyumbat pankreas, bisa mengakibatkan yang namanya pankreatitis gitu. Kemudian diagnosis. Nah, kita harus ingat kembali, flashback kembali. Kalau misalkan untuk mendeteksi
marker atau screening untuk penyakit di hepar itu adalah pakainya AST dan ALT, ini hepar. Nah, tapi untuk ALP dan GGT ini adalah spesifik untuk sistem biliar atau si kantong empedu dan saluran-salurannya tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada kenaikan di ALP, kenaikan di GGT, berarti kita harus curiga. Jangan-jangan ada penyakit di sistem biliarnya. Tinggal kita sesuaikan dengan clinical manifestation yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah ada jaundice, apakah ada Murphy sign, apakah ada demam dan sebagainya. Lanjut. Nah, teman-teman, ada beberapa prosedur lanjutan yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Salah satunya yang kita bahas adalah di sini dulu, yaitu adalah cholestinography atau nama lainnya adalah HIDA scan. Nah, si HIDA scan ini basically adalah kita memasukkan suatu senyawa radioaktif ya ke dalam tubuh manusia, kemudian dia akan diproses oleh hepar. Nah, ketika dia diproses oleh hepar, maka dia harusnya akan masuk ke kantong empedu gitu, hasil sekretnya. Nah, kalau misalkan dia tidak masuk ke sini, nah itu kita harus curiga, jangan-jangan ada obstruksi, ada inflamasi di situ gitu. Itu adalah HIDA scan. HIDA scan itu juga bisa mengisyaratkan tentang yang namanya jangan-jangan ini teman-teman, ada yang namanya adalah biliary dyspepsia atau kelemahan otot dari gallbladdernya. Jadi bukan karena batu, tapi memang gallbladdernya ini lemah. Jadi ini nggak bisa masuk, ini bisa masuk ke sini radioaktifnya, tapi nggak bisa dipompa keluar. Nah, itu adalah HIDA scan. Selain itu, untuk menegakkan diagnosis, yang penting juga adalah USG yang paling penting ya. Kenapa nggak X-ray? Nah, ternyata X-ray itu dihindari ya kalau ada indikasi penyakit biliar. Kenapa? Karena X-ray ini tidak bisa melihat batu kolesterol yang sifatnya adalah radiolucent. Jadi batu dari kolesterol, karena yang paling sering batunya adalah dari kolesterol, dia itu sifatnya radiolucent, sehingga tidak bisa dideteksi dengan X-ray, harus dengan USG. X-ray hanya bisa untuk mendeteksi radio opak, batu kalsium dan sebagainya, itu bisa dengan X-ray. Khusus untuk batu di biliar, karena yang paling sering adalah kolesterol, maka kita pakainya USG biasanya untuk menegakkan diagnosisnya. Gitu. Kemudian treatmentnya, of course, kalau misalkan kita bahas suportif ya, resusitasi itu penting ya. Nah, resusitasi itu penting. Kemudian selanjutnya kita kontrol misalkan dengan pemberian NGT pada pasien-pasien dengan batu ya, cholelithiasis atau choledocholithiasis. Kita kasih NGT pada saat pasiennya itu sebelum pre-surgery ya. Kenapa? Karena kan kasihan pasiennya, dia tidak punya bile yang membantu untuk emulsify lemak. Otomatis kita bisa kasih NGT gitu untuk mempermudah dia mendapat nutrisi dari makanan. Lanjut bisa juga edukasinya adalah dengan diet. Tadi karena faktor resikonya adalah 5F, fat, fertile, female in her 40s. Jadi fat akan meningkatkan resiko dia terkena penyakit sistem biliar. Jadi dia terendah lemak ya, dia terendah lemak. Kemudian kalau misalkan ada tanda-tanda inflamasi infeksi, kita kasih antibiotik, terutama yang gram negatif, karena memang yang paling sering itu mengakibatkan inflamasi, cholecystitis atau kolongitis itu adalah bakteri gram negatif. Jadi antibiotiknya harus dari gram negatif. Kemudian kalau misalkan ada tanda-tanda emergensi, nah tadi yang ketika ada Raynaud pentat ini atau ascending cholecystitis kolongitis tadi, nah ini mengindikasikan adanya emergency. Maka harus dilakukan surgery untuk mengeluarkan si batunya, dan kita harus konsulkan dengan spesialis bedah digestif gitu. Kemudian jadi dari soal ini jawabannya apa? Tadi ada clue-nya demam tinggi, Rats pain ya, Murphy sign positif, tidak ada jaundice, berarti kemungkinan dia cholecystitis gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ciao.